Perang melawan corona sungguh tidak mudah dimenangkan karena yang kita hadapi adalah lawan yang tidak kelihatan. Cukup jelas kita masih berada di tengah pandemi walau aktivitas justru perlahan-lahan mulai ramai kembali. Kedisiplinan semua warga jelas sangat dibutuhkan, inisiatif semua warga untuk saling menjaga tentu menentukan. Memang tidak mudah bertahan di saat seperti ini, siapa saja memang tidak siap hadapi pandemi. Sudah siapkah kita hadapi risiko dan segala perubahan? Seberapa kuat sistem kesehatan hadapi lonjakan? Pemirsa, bersama saya Oker Sandi, inilah iBreak selengkapnya, probiotik jaga imun lawan COVID. Pemirsa, sebentar lagi kita akan segera masuk di era normal baru atau new normal. Berbagai macam bentuk persiapan seperti sejumlah protokol kesehatan telah ditetapkan, bagaimana masyarakat harus dan wajib menjaga jarak, menggunakan masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan tidak perlu keluar rumah jika memang tidak sepenting itu. Lantas, masyarakat juga sudah mulai tahu bahwa untuk mencegah tertularnya virus COVID-19, selain menjalankan protokol kesehatan, mereka juga wajib menjaga sistem imunitas tubuh. Namun pertanyaannya, bagaimana sebetulnya cara meningkatkan imunitas yang benar? Apakah sudah cukup hanya dengan setiap hari meminum vitamin C dengan kadar 1000 mg atau itu terlalu berlebihan? Kita akan bahas hari ini terkait dengan bagaimana cara kita mencegah tertularnya COVID-19 dengan menjaga probiotik dalam tubuh kita. Sudah hadir di studio kami ada dua narasumber yang setia berbagi informasi kepada Anda. Pertama saya perkenalkan ada Prof. Subianto, pakar probiotik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Gerekta Gesson, Presiden Direktur PT Agro Mitra Alimentaris. Selamat pagi, Pak Rekta. Selamat pagi, Mas Oki. Mungkin saya pertama langsung ke Prof. Subianto dulu. Prof, tadi saya sempat memberikan statement bahwa masyarakat ini sudah mulai tahu cara mencegahnya, mulai dari protokol kesehatan dan juga sistem imun. Tapi pertanyaannya, Prof, apakah sudah cukup, Prof, dengan setiap hari minum vitamin C dengan kadar 1000 mg itu sudah bisa mencegah kita dari tertular COVID-19 atau itu berlebihan, Prof? Terima kasih, Mas. Jadi kita masih sepaham dulu, kita mencoba supaya masyarakat itu bisa memahami dengan baik. Kalau hanya sepotong-sepotong minum vitamin C dan vitamin macam herbal itu belum cukup rasanya. Ya. Okay. Jadi secara menyeluruh kita harus memperkuat diri kita. Kita harus punya modal untuk melawan, itu punya modal, ya, untuk melawan punya modal. Satu di antaranya adalah sesuatu dari imun sistem, terutama imun sistem ada di dalam usus. Itu sangat menentukan lagi, sangat menentukan sekali. Sebab 85% sistem imun dalam tubuh itu ada di usus. Oke. Yang itu dikendalikan oleh probiotik ini. Oke, jadi 85% sistem imun ada di usus dan dikendalikannya oleh probiotik. Ya. Berarti apakah dengan minum vitamin C itu juga akan menumbuhkan probiotik atau bagaimana, Prof? Bukan, di probiotik tidak bisa. Vitamin C ada suatu substan bahan C untuk menumbuhkan itu, namanya prebiotik itu. Banyak dipakai, tapi di dalam tubuh kita dengan makanan pun juga ada yang mengandung prebiotik, ada sebetulnya. Ya. Nah, lantas untuk bisa meningkatkan jumlah probiotik dalam tubuh supaya kita bisa terhindar dari COVID-19, itu caranya gimana, Prof? Ya, jadi secara kontinu itu mengkonsumsi kuman-kuman baik. Jadi konsepnya bahwa 85% kuman-kuman di dalam usus termasuk virus dan lain sebagainya itu baik, harus ada. 85% harus ada. Tetapi yang 15% itu 10% itu kuman yang angin-anginan. Jadi kondisi baik ikut jadi baik, tidak baik jadi tidak jadi baik. Ada juga yang memang 1-5% memang tidak baik, bikin trouble. Tapi kita di dalam usus kita ya ada itu semuanya. Oke. Ya, jadi ada keseimbangannya. Berarti 85% ini adalah bakteri baik, selebihnya tetap ada bakteri jahat, tapi tetap itu harus ditekan, Prof, ya? Ya, jadi kita mengendalikan jangan sampai itu menjadi lebih banyak daripada yang kita punya dalam usus. Sebab kita 100 triliun jumlah di dalam tubuh kita itu. Ya, jadi kalau kita dihuni oleh kuman-kuman yang baik, yang mikrobiota yang baik dengan konsumsi probiotik itu, dia akan lebih bagus, lebih powerful, dan untuk menjaga sistem imun tubuh itu sangat kuat. Oke, jadi masyarakat ini yang perlu digarisbawahi adalah tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi vitamin C saja setiap hari, apalagi dengan kadar 1000 mg, tapi lebih dari itu harus meningkatkan jumlah kadar probiotik dalam tubuh. Betul. Caranya untuk meningkatkan, gimana, Prof? Ya, mengkonsumsi dengan banyak produk untuk probiotik, ada yang cair, ada yang tablet, yang bubuk, ya, semua itu diperuntukkan untuk meregulasi, ya, supaya kuman-kuman baik di usus itu, mikrobiota yang di usus itu jadi lebih banyak jumlahnya daripada yang tidak baik. Tapi tidak bisa hilang, jumlah yang tidak baik tidak bisa hilang, itu karena suatu dinamika dalam kehidupan yang kita punya.
Kita tidak bisa mematikan yang jelek, tidak bisa. Tapi bisa meredam itu. Berarti selalu ada yang baik dan ditemani dengan yang buruk. Buruk. Oke, jadi harus seimbang antara baik dan buruk dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan mengkonsumsi produk yang mengandung probiotik. Betul. Pak Rekta, kalau kita berbicara masalah PT Agro Mitra Alimentare, apakah sejauh ini memang sudah ada produk yang dikeluarkan yang dikatakan Profesor bisa menambah jumlah probiotik dalam tubuh? PT Agro Mitra Alimentare memiliki produk suplemen probiotik yang isinya berbagai probiotik multistrain yang hidup dan aktif yang selaras dengan alam. Untuk selanjutnya kalau dikonsumsi maka probiotik-probiotik ini akan membentuk simbiosis dengan mikroba alami yang ada di dalam usus seperti yang dikatakan Prof. Subianto tadi, termasuk virus, membentuk mikrobiota. Jadi mikrobiota itu adalah komunitas mikroba yang ada di dalam usus. Mikrobiota lah yang menstimulasi sel-sel imun, sel darah putih untuk diproduksi di sel di jaringan limfoid usus. Kemudian mikrobiota ini juga yang memodulasi, meregulasi respon imun sampai seimbang. Sehingga dengan imun yang seimbang itu kita akan sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya penyakit infeksi, tapi penyakit-penyakit yang non-infeksi juga, Mas Oki. Oke, jadi memang PT Agro Mitra Alimentare sudah punya produk suplemen yang bisa meningkatkan jumlah kadar probiotik dalam tubuh. Betul. Oke, nah ini baru memang ditemukan dalam masa pandemi ini atau jauh sebelum itu produk ini sudah pernah dikeluarkan, Pak Rekta? Sesungguhnya PT Agro Mitra Alimentare memproduksi Pro EM1 tidak khusus sebagai anti-COVID. Oke. Kebetulan waktu launching bersamaan dengan merebaknya COVID. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi kita sebutnya Pro EM1. Pro EM1. Pro EM1. Atau disesuaikan dengan lidah kita, Pro M1 boleh juga, Mas Oki. Ya, karena masyarakat bahasa Indonesia ini memang lebih gampang mana yang lebih enak diucapkan, Pro M1. Ya. Oke, jadi kalau dari Prof. Subianto, apakah dengan mengkonsumsi Pro M1 ini atau Pro EM1 ini sudah cukup bagi masyarakat untuk bisa mencegah COVID? Karena kan masyarakat ini pengennya nggak di rumah aja, Prof. Pengennya di luar, pengen jalan-jalan, pengen bekerja. Apakah dengan mengkonsumsi itu sudah bisa paling tidak mengurangi risikonya, Prof? Ini salah satu Pro M1 termasuk kelompok probiotik itu sangat potensial sekali. Tapi itu tok tidak bisa, harus ada tambahan yang lain. Oke. Vitamin boleh, ya, makannya yang sehat, ya hidupnya sehat, ya. Kemudian tidurnya cukup, exercise-nya bagus, tidak terlalu mengkonsumsi berlebihan dengan obat-obat antibiotik. Bukan tidak boleh, tapi harus terkendali. Sebab antibiotik akan membunuh kuman-kuman yang baik, mikrobiota yang baik di usus. Sehingga kalau kurang jumlahnya, hingga kegiatan yang mendorong untuk jadi imun sistem yang bagus itu jadi kurang. Jadi tubuh akan jadi lemah. Karena 85% kan dimainkan oleh imunoglobulin atau sistem imun di dalam usus. Ya. Berarti terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik justru bisa mematikan Betul. bakteri baik dalam tubuh. Ya. Oke. Nah ini masyarakat yang harus tahu karena mungkin berpikiran singkatnya adalah, wis aku tak mengkonsumsi sebanyak-banyaknya lah supaya bisa meningkatkan imunitas. Padahal itu salah. Semakin banyak antibiotik yang berlebihan dalam tubuh justru bisa membunuh bakteri baik dalam tubuh. Nah itu akan justru meningkatkan risiko tertular COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana, berikan segera kembali sesaat lagi.